minta nasihat dari guru kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil azam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung kita di malam hari ini ketika kita berkumpul di tempat ini, fi riyadhil jannah, taman surga yang ada di muka bumi. Ketika kita berkumpul berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para ulama kita, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa keberkahan besar untuk kita sekalian, menjadi penyebab dosa-dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, menjadi penyebab diangkat bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis semacam ini tanpa diragukan dihadiri oleh para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul sekelompok manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat ditambahkan wa yusalluna 'ala nabiyyihim, dan mereka bersalawat atas nabi besar mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Allah turunkan untuk mereka sakinah, ketentraman di dalam hati mereka. Allah naungi mereka dengan rahmat dan kasih sayang. Para malaikat diperintahkan untuk ikut hadir bersama mereka. Dan Allah Ta'ala membanggakan perkumpulan ini di hadapan para nabi, para malaikat dan para nabi-nabinya. Alhamdulillah, perkumpulan yang membawa keberkahan untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, peringatan Isra wal Mi'raj yang kita adakan di malam hari ini di bulan suci Rajab merupakan peristiwa yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pelajaran penting yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang untuk itu perjalanan Isra wal Mi'raj seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kami, sehingga di dalam perjalanan itu banyak hal yang disaksikan, diperlihatkan oleh Allah, disaksikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang bisa kita petik. Salah satunya adalah di perjalanan itu diriwayatkan sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud fi sunanihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan di perjalanan suatu lubang di pinggir jalan. Lubang ya seperti kalau kita lihat lubang binatang atau lubang tikus atau lubang serangga. Namun dari lubang yang kecil itu keluar banteng yang sangat besar. Ketika banteng keluar sangat besar itu dari lubang yang kecil ini, dia mengamuk, banteng tersebut menghancurkan dan memporak-porandakan segala apa yang ada di hadapannya. Setelah itu banteng ini ingin masuk kembali lagi ke lubang kecilnya, nggak bisa. Badan besar mau masuk ke lubang yang kecil, keluar bisa, masuk nggak bisa. Nabi menyaksikan itu. Kita sekarang cuma dengar ceritanya doang, seakan-akan biasa. Tapi kalau kita lihat seperti Nabi Muhammad melihat, ini perkara yang menakutkan. Kalau kita lagi hari raya ada sapi ngamuk, menakutkan. Ini banteng yang besar keluar dari lubang yang kecil, memporak-porandakan segala-galanya. Pemandangan yang menakutkan itu disaksikan oleh Rasul. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini? Maka Jibril bilang, "Ya Muhammad, ini adalah perumpamaan dari umatmu, yang mana salah seorang dari mereka yatakallam bi kalimah, mengucapkan suatu kalimat yang dia menganggapnya remeh, keluar dari mulutnya yang mungil. Dia anggap remeh, tapi ternyata
berdampak yang buruk, dampak yang sangat besar. Setelah itu dia menyesal. Dia menyesal. Dia ingin menarik lagi kata-kata buruk yang dia ucapkan itu, nggak bakal pernah bisa lagi. Maka itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dari apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saksikan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, kita diajarkan untuk menjaga lisan kita. Di dalam Sahih Al-Bukhari kemarin kita baca disebutkan bahwasanya ya di antara tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat, ya seseorang itu di rumahnya yakdzibu kadzbah, dia mengucapkan ucapan dusta ya yang dianggap sepele, tetapi kebohongan yang dia ucapkan itu tersebar kemana-mana. Yantashir fil afaq, kebohongannya tersebar kemana-mana. Hadirin wal hadirat, mungkin saat itu ketika Nabi Muhammad bersabda kalimat ini, hal yang sulit untuk dicerna oleh orang-orang di masa itu. Di rumah mengucapkan ucapan dusta, tapi ucapannya tersebar di berbagai penjuru. Bagaimana itu? Di masa itu mereka mungkin bingung, tapi di masa kita bukan hal yang aneh. Persis Nabi bilang, di kamarnya, di rumahnya, ya itulah keadaan orang-orang seperti di zaman kita. Dia duduk dengan santai bersandar di kamarnya, ya dengan alatnya, dia sebarkan ucapan-ucapan ternyata berdampak buruk, kebohongan yang tersebar kemana-mana. Seperti tadi dijelaskan, dia menyesal mau narik lagi omongannya, nggak bisa. Dan itu akan dituntut oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, tatkala Nabi Muhammad berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kuffa alaika hadha, jaga olehmu ini lidah, ucapan, jaga olehmu ini, kuffa alaika hadha, sambil dipegang lidahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Mu'adz bilang, ya Rasulullah, fahal nu'akhadh bima tatakallamu bihi alsinatuna, apakah kelak kita akan dihukum oleh Allah atas setiap ucapan yang diucapkan oleh lisan kita? Maka Nabi bilang, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, kamu enggak sadar, kamu enggak memahami, mereka yang terjerumus di dalam api neraka, di atas kepala mereka atau ubun-ubun mereka. Apalagi sebabnya kalau bukan karena ucapan yang mereka ucapkan. Kita kelak akan melihat banyak orang yang dibakar di dalam api neraka karena ucapan yang dia tidak perhatikan, karena ucapan yang asal dia ucapkan. Wa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Ucapan sesungguhnya ada di sini. Lisan hanya sekedar penerjemahan. Boleh jadi kita bilang, Habib, kita diam aja, tapi tulisan bermain. Tulisan itu adalah ahadul lisanain, salah satu dari dua lisan, lisan yang di sini dan lisan yang di tangan. Dan jangan pernah kita menganggap, oh saya nggak ikut bicara, Habib cuman mendengarkan. Al-mustami' syarikul gail. Jangan kita main asal bicara. Seorang mukmin sejati bukan orang yang sholat 1000 rakaat. Sekedar ketaatan semua orang bisa. Sekedar ketaatan semua orang bisa. Tetapi mukmin sejati yang mampu menjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, itu mukmin sejati. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, la yu'minu ahadukum, atau beliau katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap kebaikan, atau kalau nggak bisa maka hendaknya dia diam. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menegaskan dengan tegas. Beliau katakan, seorang mukmin
Mukmin sejati sifatnya seperti ini. Ketika dia ingin berbicara, sebelum berbicara dia merenung dan berpikir atas apa yang akan dia utarakan. Itu mukmin sejati seperti itu. Nggak main asal bicara, nggak main asal ngomong. Setiap kali dia ingin mengutarakan sesuatu, memberikan pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan, dia berpikir dan merenung. Imam Nawawi bilang, dia renungkan. Apabila ucapan yang akan dia utarakan, yang akan dia nyatakan dan dia sampaikan, dia pasti membawa dia yakin pasti akan membawa dampak yang baik, membawa kebaikan, maka silahkan dia ucapkan. Tetapi jika dia meyakini bahwa ucapannya akan berdampak buruk, maka tidak dia ucapkan dan haram hukumnya untuk dia ucapkan. Itu kalau yakin membawa kebaikan dia ucapkan. Kalau yakin membawa keburukan dia diam. Kalau ragu, Imam Nawawi bilang kalau dia ragu maka hendaknya dia diam. Sebab mukmin sejati tidak akan berucap kecuali ucapan yang dia yakini akan membawa kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari peristiwa atau dari peringatan Isra wal Mi'raj yang kita hadiri, ambil pelajaran ini. Jaga mulut. Jangan kita berucap kecuali kebaikan. Berapa banyak orang yang nampak di permukaan mati syahid di medan perang. Berapa banyak orang yang nampak di permukaan mati syahid di jalan Allah di medan perang. Tetapi di mata Allah pada kenyataannya dia bukan orang yang mati syahid. Karena apa? Karena yatakallam bima la ya'ni. Karena dia waktu semasa hidupnya sibuk berbicara hal yang bukan urusannya. Sibuk berbicara dengan hal yang bukan urusannya. Tahu yang bukan urusan kita itu apa? Bicara politik. Apalagi gibahin orang. Apalagi provokasi orang. Bahkan yang bukan urusan kita tahu apa? Dan ini penyakit banget. Suka masuk ranah privasi orang lain. Itu penyakit yang udah mewabah, kadang di tengah-tengah ustadz lagi. Benar, kayak nggak belajar, kayak nggak nuntut ilmu, kayak nggak berpendidikan dan nggak berperadaban. Ikut campur menjadikan ranah privasi orang lain sebagai buah bibirnya. Ini adalah perkara yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, masuk yatakallam bima la ya'ni. Bayangin, orang yang mati syahid di medan perang, gara-gara penyebabnya tuh dia sibuk dengan hal yang bukan urusannya, ditolak oleh Allah Ta'ala syahadahnya. Nabi yang bilang, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk keislaman yang baik yang dijalankan oleh seseorang, dia meninggalkan segala perkara yang bukan urusannya. Lantas seorang mukmin sejati itu bagaimana? Fokus sama urusannya. Urusan kita tahu apa? Penghambaan sejati kepada Allah. Urusan kita yang sesungguhnya mikirin dosa-dosa kita dan memperbaiki keadaan kita. Itu urusan kita yang sesungguhnya, bukan ngurusin orang lain. Bukan urusin orang lain. Dosanya orang dia pikirin. Orang korupsi, orang naik, orang turun, dia sibuk. Kita di hari kiamat nggak bakal ditanya oleh Allah Ta'ala tentang dosanya orang. Tapi kita bakal ditanya oleh Allah Ta'ala atas segala yang apa yang kita lakukan. Atas segala apa yang kita ucapkan. As-Sahibul Jauhara bilang, hattal anina fil marad kama nugil. Jangankan ucapan yang kita anggap besar. Al-anin, tahu anin? Itu ulama bilang, sekalipun adalah rintihan tatkala kita merasakan sakit, kita merintih, tuh rintihan kita bakal ditanya oleh Allah di hari kiamat, dituntut pertanggungjawaban. Hattal anina fil marad kama nugil. Ya kira-kira bagaimana itu? Kalau yang kita ucapkan ghibah, kalau yang kita ucapkan provokasi dan menamimah, kalau kita jadikan bahan perbincangan kita ranah privasinya orang lain, bagaimana itu kira-kira? Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau katakan, li'an ya'tiyallaha ahadun bi sab'ina dzambin bainahu wa bainallah khairun lahu min an ya'tiyallaha yaumal qiyamah bi dzambin wahidin bainahu wa baina ibadillah. Seseorang di hari kiamat masih lebih baik
dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa 70 dosa besar antara dia dengan Tuhan. Masih lebih baik bawa 70 dosa besar antara dia dengan Allah. Itu masih lebih baik dibanding dia datang menghadap kepada Allah dengan membawa satu dosa antara dia dengan hamba Allah. Tahu kenapa? Allah Maha Kaya. Kita mau bikin dosa segede apapun, bagi Allah mudah untuk mengampuninya. Tapi kalau kita ganggu orang, kita ribain orang, kita ngomongin orang, kita masuk ke ranah privasinya orang, kita ngedzalimin orang lain. Ya. Betul, Allah Maha Pengampun. Dan Allah bakal ampunin kalau kita sungguh-sungguh minta ampun. Tapi juga jangan kita tutup mata bahwasanya Allah Maha Adil. Allah nggak bakal mengabaikan hak orang yang kita rampas. Maka itu Allah bakal ampunin. Yang penting kalian saling meridhoi satu sama lain. Nah, cuman minta redhonya manusia di dunia aja susah, bagaimana di akhirat? Minta redhonya manusia di dunia, susahnya minta ampun. Bagaimana di akhirat? Itu yang harus kita renungkan, wahai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah. Yang menyadari akan pengadilan Allah di hari kiamat. Karena itu, jaga diri kita. Fokus kepada apa yang kita diciptakan oleh Allah untuknya, yaitu pengabdian dan penghambaan sejati kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang mampu menjaga lisan kita dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi Al-Habib Syafiq dan para ulama kita, guru-guru kita di majlis ini. Insyaallah kita mendapat keberkahan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini pulang dengan membawa anugerah Allah, dengan membawa karunia Allah, dengan membawa pengampunan Allah, dengan membawa hajat yang digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.